Carioskeun di leuweung gunung nu aya di Priangan. Sulilicing gara jeleng pada sehat. Cisawawa Maranehna silih tarung paremput kakawasan.
Semangat pagi. Apa kabar? Belum ada yang jawab nih, Nov. Kita ulang lagi. Semangat pagi. Apa kabar? Oke. Keren Sekali lagi nggak sih? Kayaknya masih malu-malu. Iya, yang depan biasa, doang nih. Biasa. Ketahuan yang leader yang mana yang di depan-depan nih kayaknya. Oke. Bukan saya ya, Bu. Oke, kita Iya. tanya sekali lagi ya. Apa kabar? Oke. Baru bisa dimulai kalau semangatnya sudah membara seperti Nah, kita berdua. itu dia benar juga. Nah, selamat datang teman-teman di acara Markom Summit AAJI 2024. Saya Windra. Dan saya Novi Fauzia yang dengan senang hati dan bangga kita menjadi bagian hari ini dan akan membawakan acara hingga sore nanti. Iya, betul. Nah, kali ini kita akan belajar apa sih, Nov? Hari ini pokoknya hari yang luar biasa ya, karena sehari-hari juga saya memang berkecimpung di dunia asuransi jiwa, khususnya di marketing komunikasi gitu ya. Jadi dengan tema yang sangat menarik, boleh dijelaskan sedikit sama Windra? Oke, nah tema kita kali ini adalah Eco AI Redefining the Marketing Playbook for Sustainable Growth. Tuh, saya ngomongnya aja perlu AI itu tadi. Nah, jadi ini benar-benar direncanakan konsepnya secara utuh, termasuk teman-teman dari tempat kita menyelenggarakan acara. Nah, boleh dijelaskan nggak, Nov? Kenapa kita pilihnya di M-Block nih kali ini? Emang keren banget ya, agak berbeza emang ya, kayaknya yang berbeza. Kalau Gen Z sekarang benernya agak berbeza gitu ya. Kalau untuk acara yang memang Eco AI ini tempatnya harus di M-Block Space Win, karena ini mencerminkan tema berkelanjutan yang diusung dengan adaptive reuse, dengan mengubah bangunan lama menjadi pusat kreatif tanpa merusak lingkungan. Betul. Sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum dan penggunaan mengurangi jejak karbon. Tadi mungkin kesini ada juga yang naik MRT kayaknya. Mungkin MRT atau juga Transjakarta tadi ya? Betul sekali. Selain itu, M-Box Space juga mendukung seni musik, kreatif, kuliner, dan juga produk lokal, sehingga berkontribusi pada pelestarian identitas budaya dan penguatan inovasi ekonomi kreatif. Pemilihan ini mencerminkan komitmen AAJI terhadap keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. Luar biasa ya. Ya, luar biasa banget, Nov. Kalau di istilah sustainability ada tuh istilahnya namanya repurpose. Jadi tadinya bangunannya untuk apa, digunakan lagi untuk apa. Oke, tepuk tangan dulu untuk panitia yang pilih Keren banget. venue hari ini. Luar biasa. Nah, tadi sesuai yang Novi sampaikan, acaranya benar-benar terkonsep dengan baik. Dari pemilihan narasumber hingga merchandise juga sejalan dengan konsep tersebut. Tentunya banyak sekali insight-insight yang akan kita dapatkan dari pembicara luar biasa yang sudah kita undang kali ini. Nanti kita akan sambut sama-sama. Betul. Dan selanjutnya, Nov, Nah, kita langsung menyapa. Betul, sebenarnya udah nggak sabar kayak ini ada apa lagi tadi dengan pembukaan dance yang luar biasa, terus mau ada apa lagi gitu ya. Tapi kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak menyapa dulu ya, Win ya. Mungkin kita sapa dulu. Oke, dengan hormat kami ucapkan selamat datang kepada Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iwan Pasila. Selamat pagi, Bapak. Kemudian kami ucapkan selamat pagi juga kepada jajaran Dewan Pengurus Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI, Ibu Novita Rumngangun dan Ibu Karin Zulkarnain beserta seluruh tim Working Group Marketing Komunikasi AAJI. Selamat pagi, Ibu. Bapak Ibu narasumber yang tidak hanya dari industri asuransi juga cross industri nih, Nov. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber sekalian. Selamat pagi, dan juga ingin menyapa tidak luput Bapak Roy Honrata Gozali selaku Ketua Panitia dan seluruh Panitia Markom Summit 2024. Selamat pagi Pak Roy. Nah, kapten kita nih, Nov. Banyak ya pendukungnya ini. Seluruh peserta, rekan-rekan marketing komunikasi, industri asuransi jiwa, dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita Boleh, semua. tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Nov, tadi teman-teman itu tadi kita sudah dibuka dengan sebuah tarian istimewa. Tahu nggak istimewanya di mana? Apa tuh? Karena tarian ini adalah tarian dari adik-adik, kita nyebutnya adik-adik apa seumuran ini? Karena seumuran jadi kita sebutnya sis bro kita aja. Bro ya, bro dan sis tadi ya. Jadi itu nampilkan tarian namanya Surili. Dan spektakulernya lagi, Surili ini itu ditampilkan di ajang internasional di Korea. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari luar Unpar. biasa ya. Jadi tadi kesempatan yang sangat langka kita bisa nonton langsung ya. Betul. Di acara AJI kali ini. Nah. Dan kayaknya sudah makin gak sabar. Untuk itu kami langsung saja membuka acara ini dengan memanggilkan Ketua Panitia Markom Summit 2024. Dengan hormat Bapak Roy Hendrata Gozali, kami persilakan untuk membuka acara hari ini, Pak. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Roy, teman-teman. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Semangat pagi.
kurang kenceng. Semangat pagi. Ya, harus begitu katanya. Jadi harus berasa kayak 1000 orang gitu ya. Oke, semangat pagi. Terima kasih buat kehadirannya, buat teman-teman semua yang udah hadir di sini dan yang terhormat Pak Iwan Pasila, Ibu Nona, Ibu Karin, Ibu Shirley. Terima kasih udah hadir semua di sini di acara Markom Summit kedua tahun 2024. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Windra dan Novi, sebenarnya spirit Markom Summit kali ini kita melihat bahwa saya sedikit cerita background mungkin ya. Waktu itu kenapa kok tiba-tiba saya menjadi ketua gitu. Karena saya nanya ke Mbak Nona sebenarnya waktu itu, Mbak sebenarnya bedanya Markom Forum sama Summit apa sih gitu. Roy, kalau forum itu hanya untuk industri, tapi kalau Summit itu harus lebih luas lagi, lintas industri. Nah jadi pada saat itu saya langsung mikir, ada sesuatu tren nih yang harusnya bisa diangkat. Karena kan ujung-ujungnya gini, kita sebagai marketing komunikasi itu memiliki peran yang sangat dominan sebenarnya. Sebagai ujung tombak perusahaan, bisnis apapun. Karena ujung-ujungnya komunikasi gitu ya untuk nyampe ke customer dan harus relevan. Pada saat kita melihat topik yang relevan saat ini, itu yang paling lihat adalah ujung-ujungnya kalau marketing itu apa? Target marketnya apa? Segmennya ada apa enggak? Potensial pasarnya sebesar apa? Nah ketika kita ngelihat trennya, ternyata teman-teman pasti tahu lah 63% penduduk Indonesia itu sekarang usianya ada di segmen milenial dan Gen Z. Kebetulan saya sih sudah lewat itu, tapi kalau Novi sama Windra masih Gen Z katanya. Diiyain aja ya gitu. Nah jadi mereka itu ternyata sangat concern gitu terhadap lingkungan gitu ya. Mulai dari anything lah, mulai dari barang-barang yang mereka pakai, mulai dari kosmetik, barang daily use, sabun dan segala macam itu mereka sangat concern. Nah ketika melihat tren itu, kita melihat bahwa ini bukan sok menjadi sesuatu yang pop gitu ya, sesuatu yang ini, tapi sesuatu yang penting. Karena seperti yang kita lihat dampak lingkungan sudah makin kelihatan nyata, pemanasan global gitu ya. Dan hal-hal seperti itu menjadi concern. Dan itu akan menjadi sangat relevan apabila kita tarik menjadi angle komunikasi, khususnya dari sisi marketing komunikasi gitu ya. Dari sisi unique value, proposisi, itu yang kita lihat bahwa ini saatnya nih kita mulai melihat, mulai membuat marketing playbook yang baru. Dan saya yakin teman-teman juga sudah mulai menerapkan mulai dari lingkungan mikro hingga produk dan solusi yang ditawarkan. Nah untuk itu tadi seperti yang sudah disampaikan dengan Novi dan Windra gitu ya. Mulai dari pemilihan tempat Markom Summit kali ini sampai konsepnya nanti teman-teman juga bisa melihat gitu. Mulai dari stand-stand yang ada, aktivitas yang ada, terus kemudian pembicara-pembicara dan tema yang ada itu semuanya kita coba untuk menjadi satu kesatuan. Termasuk namanya mengadakan acara kan nggak mungkin nggak ada waste ya, limbah. Kami sudah mengkurasi dan salah satu partnernya adalah dari Duitin, betul ya. Itu akan mengelola limbah yang ada hari ini. Termasuk juga nanti kalau kita bisa lihat pasti ada plakat, ada apa, semuanya dari recycled material. Dan uniknya lagi acara ini nggak akan berhenti di sini saja. Seperti teman-teman pahami bahwa beberapa bulan sebelumnya atau mungkin dari tahun sebelumnya gitu ya, dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sudah mengadakan kegiatan penanaman mangrove. Sebenarnya tujuannya apa sih kok ucuk-ucuk nanam mangrove gitu ya? Karena ini di sini nantinya kita akan menemukan jawabannya. Dan seperti teman-teman tahu juga, mangrove itu adalah salah satu vegetasi yang mampu menyerap karbon yang sangat besar dan juga menghasilkan O2 yang besar gitu. Nah jadi kelanjutan dari acara ini nantinya kami juga melengkapi gitu ya paket sponsorship dengan kegiatan penanaman mangrove di bulan Desember. Jadi ini ada series activity yang akan dilakukan, nggak cuman berhenti di sini, ini baru langkah awal yang nantinya akan terus dilanjutkan dan menjadi benang merah supaya kelihatan ya, nggak cuman ngelihat opportunity tapi langkah nyatanya apa, seperti itu. Nah kalau yang kita tahu orang marketing pasti kalau bikin acara nggak pengen heboh sendiri, bahasa Jawanya biasanya hairy gitu ya, heboh sendiri. Makanya kita juga punya yang namanya best media coverage. Kami juga mengundang teman-teman media dan juga ada best coverage competition untuk acara ini. Silahkan mau meliput pembicara yang sesi 1, 2, 3 karena kami punya deretan pembicara yang sangat menarik mulai dari pagi sampai sore nanti. Dan kami yakin pokoknya ada aja lah key take out yang sangat menarik nantinya. Jadi harapan-harapan itu dengan spirit yang sama kita percaya itu akan bisa membawa
perubahan yang lebih signifikan, nggak cuma melihat peluang bisnis, tetapi ujung-ujungnya kita bisa memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. So, semangat pagi buat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Pak Roy atas sambutannya. Thank you, Pak. Nah, tadi kalau Pak Roy cerita tadi secara konsep itu benar-benar menerapkan namanya minimum waste. Bener banget, Iya, Win. kita semua disuruh bawa tumbler. Tapi kalau ada yang nggak bawa dan masih bawa botol plastik, jangan lupa tadi sebutkan Pak Roy, kita ada bekerja sama dengan salah satu startup digital untuk pendaur ulangan sampah. Jadi di sini semuanya dikelola, gitu ya, Nov. Keren banget, bener. Termasuk MC-nya kita juga disuruh bawa tumbler ya, Nov. Bawa, nanti kita buktikan ya. Nah, dari yang Novi pakai kali ini ada yang recycle nggak nih? Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Roy. Kayaknya nggak lengkap kalau datang ke sini nggak pakai yang recycle, bener ya Pak ya? Coba Windra, ada nggak? Kira-kira nih teman-teman tebak-tebak buah manggis, soalnya hadiahnya belum sekarang. Tebak-tebak buah manggis dulu, ada nggak yang dari dipakai sama Windra ini yang recycle? Ada nggak? Ada nggak? Ih keren banget Ibu. Langsung dijawab tahu. sama Bu Nona. Betul sekali, sepatu. Keren banget Bu Nona. Nah, kalau dari yang aku Novi pakai nih, apa nih kira-kira? Rambut? Bukan ya, Bapak Ibu sekalian. Pelsong sih, Bukan, tapi nggak natural recycle, ya? betul. Belum. Aku suka sekali jawaban itu, luar biasa ya. Jadi kain yang saya pakai, celana ini juga recycle Bapak Ibu. Jadi sekarang keren banget, ada industri-industri yang memang mendaur ulang limbah fashion gitu. Karena apalagi perempuannya dikit-dikit check out keranjang kuning, keranjang orange gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu lemari kita yang kita bilang nggak ada baju hari ini ke kantor, padahal sudah tidak muat ya, itu karena kita harus mulai peduli recycle juga terkait limbah fashion. Oke. Tuh. Nah, terus terkait tema kali ini, bisa diceritain lagi nggak nih, Nov? Oke, jadi tema Eco AI Redefining the Marketing Playbook for Sustainable Growth ini diterapkan secara menyeluruh di berbagai item-item di acara ini. Di mana tema ini mencerminkan pentingnya berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis termasuk juga di industri asuransi. Betul banget, Nov. Salah satu hal yang didukung dalam sustainability adalah pemerataan. Kita tahu sendiri di industri asuransi jiwa, literasi dan inklusi terus meningkat tapi belum sebanding dengan total populasi yang lebih dari 280 juta jiwa nih, Nov. Betul. Potensinya masih sangat besar. Untuk itu peran marketing sangat besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Nah, tepuk tangan dulu dong buat semua tim marketing di sini yang perannya adalah sebesar yang tadi disebutkan, Nov. Betul. Jadi PR-nya masih banyak gitu ya. Oke. Nah, mayoritas penduduk Indonesia saat ini juga seperti yang disampaikan Pak Roy tadi, bahwa seperti kita lah ya, Gen Z dan Millennials, di mana Gen Z ngarep ya, Nov ya. generasi yang semakin peduli terhadap isu berkelanjutan, di mana mereka juga mendukung brand yang berkomitmen pada lingkungan, bersedia membayar lebih untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi mari kita manfaatkan sesi hari ini untuk menggali inspirasi dan strategi yang bisa kita terapkan di bisnis maupun di masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, dan tentunya acara ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan para sponsor. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan untuk para sponsor berikut. Sponsor Ecodi, PT InTouch Innovate Indonesia. Sponsor Ecosi, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Sponsor Ecobi, PT BNI Life Insurance. PT FWD Insurance Indonesia, PT Asuransi Jiwa IFG, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Pfizer Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dan sponsor Eco E, PT Aksa Mandiri Financial Services, PT Asuransi Jiwa BCA, PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Hanwa Life Insurance Indonesia, PT Indolife Pensiun Tama, PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT Panindaichi Life, PT Pacific Life Insurance, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Indo Perkasa Sukses Jaya Reasuransi, PT Sampurna Land, Watch Zone dari PT Gilang Agung Persada. Waduh, kita bacanya sampai capek. Begitu banyak dukungannya buat Luar Markom biasa Summit sekali. AJI 2024. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya juga tidak terlepas dari dukungan media partner kita ya. Betul. Ada KG Media dan National Geographic Indonesia. Luar biasa banget. Iya.
Dan yang lebih luar biasanya lagi, selain mendukung acara ini, para sponsor juga telah berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui program penanaman mangrove. Keren banget. Nah, kita kayaknya langsung lanjut ke agenda selanjutnya kali ya. Betul. Nah, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak, kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, itu sambutan dari Dewan Pengurus AAJI terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Rumngangun selaku Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI. Kepada Ibu Nana kami persilakan. Silakan Bu Nana. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Wah, luar biasa. Benar luar biasa. Oke, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Iwan ya, selaku Deputi Komisaris untuk pengawas perasuransian kita, penjaminan dan juga dana pensiun OJK. Terima kasih Pak. Selamat datang juga untuk Karin ya, untuk di komunikasi, Shirley untuk di bidang marketing, dan juga teman-teman di working group yang luar biasa. Pada saat kita berbicara mengenai asosiasi, semua teman-teman yang di sini yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar di departemen atau di company masing-masing menanggalkan jaketnya untuk benar-benar bersatu bagaimana membuat industri ini maju. Komitmen mereka luar biasa dan tanpa lelah ya untuk bagaimana memberikan kemajuan terhadap industri ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Roy. Mana Roy? Luar biasa. Memang Roy dalam asosiasi kita pengurus Pak, pendatang baru, tapi begitu datang ngegas terus Pak dari awal sampai dengan akhir. Dan bagaimana Roy dan teman-teman juga di kepanitiaan ini luar biasa memikirkan A sampai Z untuk benar-benar mempersiapkan ini, mempersiapkan bukan hanya mempersiapkan bagaimana acara ini berlangsung dengan baik, tapi bagaimana konsep dipikirkan dengan benar dan bagaimana konsep ini bisa berjalan secara berkesinambungan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman juga. Terima kasih juga kepada para narasumber, Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak yang saya yakin insight, sharing dari Bapak Ibu semua bisa bermanfaat buat kita, bermanfaat buat kita sebagai individu, bermanfaat buat kita bagaimana kita bisa mengimplementasikan di company kita, perusahaan kita masing-masing, dan secara bersatu kita semua saya yakin ini akan berdampak dan bermanfaat buat industri dan secara keseluruhan buat negara kita tercinta Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor yang tadi sudah disebutkan, luar biasa banyak sekali sponsor ini, terlihat sekali dengan adanya sponsor, komitmen dan bagaimana caring atau attention terhadap topik ini yang luar biasa sehingga ini bisa membuat kita berkembang bersama. Bapak Ibu, tadi sudah di-sharing, dijelaskan mengenai banyaknya angka ya. Angka bagaimana benar-benar populasi milenial dan Gen Z yang tadi 15 sampai 44 tahun itu lebih kurang 63%. Lebih daripada 63%, termasuk saya enggak ya? Ya, enggak berani bilang enggak termasuk. Jadi termasuk ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga berjiwa muda gara-gara berkumpul dengan anak-anak muda yang luar biasa. Ini aja saya berasa di konser Bapak Ibu. Ya, dengan seperti ini kan biasanya kalau yang tahun lalu kita benar-benar kita bikin seminar, dan sekarang inovasi kelihatan kalau yang benar-benar memimpin acara ini anak muda Bapak Ibu. Ya, kelihatan bagaimana anak-anak muda sekarang juga di milenial dan Gen Z itu benar-benar eco mindset. Benar-benar sangat peduli terhadap lingkungan. Bahkan research yang mengatakan bahwa 68% lebih kurang ya generasi ini mau membeli satu produk karena perusahaan
yang menjual produk tersebut sangat care terhadap SDG, sangat care terhadap lingkungan. Bahkan Bapak Ibu, lebih daripada 53% mau benar-benar membayar meskipun lebih mahal. Nah, kita tidak berbicara mengenai wah kalau gitu nanti balik ke kantor kita lebih mahal. Enggak Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita melihat pangsa pasar dan segmen kita yang benar-benar eco mindset. Disinilah peran daripada marketing communication, bagaimana mendeliver atau mengkomunikasikan produk-produk kita dengan segmen tertentu, dan bagaimana juga kita mensosialisasikan kepedulian kita terhadap lingkungan. Bapak Ibu semua yang ada di sini, pada saat saya lihat listnya saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang karena lebih daripada 50 perusahaan asuransi ada di sini. 50 perusahaan asuransi yang mengirimkan orang-orang terbaiknya di marketing communication yang merupakan kunci terhadap kepedulian lingkungan, tapi yang lebih penting lagi kunci terhadap bagaimana kita membantu industri yang sangat mulia ini untuk growing sustainable. Nah, ini penting nih peran dari Bapak Ibu semua, yang saya yakin Bapak Ibu aware akan pentingnya lingkungan dan bagaimana mengimplementasikannya. Kenapa saya juga sangat senang lebih daripada 50 perusahaan asuransi benar-benar menghadirkan Bapak Ibu di sini. Kalau hanya satu perusahaan asuransi yang melakukan ini, 5 perusahaan asuransi yang melakukan ini, ada dampaknya, ada Bapak Ibu, tapi kecil sekali. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita ini industri bagaimana mengkontrol atau bagaimana memaintain yang namanya resiko. Itu dari tahun 1800-an. Sedangkan asosiasi sendiri merangkul para membernya dari 23 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu, semakin banyak kepedulian kita dan semakin kita bersatu benar-benar mengkomunikasikan hal yang baik ini, maka saya yakin penetrasi dari industri kita yang masih stagnan bisa berkembang dengan baik. Untuk itu, mari kita Bapak Ibu, rekan-rekan semua sama-sama belajar, sama-sama mengambil hikmah, sama-sama melihat insight dari para narasumber yang sudah melakukan ini dan berhasil. Untuk kita bawa pulang, kita implementasikan bersama, dan untuk semakin kuat lagi kita berkontribusi terhadap industri ini melalui asosiasi. Saya kebayang Bapak Ibu, ini sebagai satu contoh bagaimana ya Roy sangat berdampak dengan teman-teman yang muda-muda, berdampak terhadap aktivitas ini, gitu ya. Kebayang buat saya Bapak Ibu yang luar biasa masuk ke dalam milenial dan Gen Z ini, berkontribusi bersama, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan melalui umbrella atau payung asosiasi. Yakin Bapak Ibu, noble bisnis ataupun bisnis yang kita running dengan mulia akan berjalan dengan baik, karena saya yakin pada akhirnya goal kita satu, bagaimana kita bisa memproteksi semakin banyak masyarakat Indonesia untuk berimpact terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat menikmati dan semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi. Terima kasih sekali Bu Nona atas sambutannya, luar biasa ya. Jadi karena tadi Bu Nona itu termasuk 63% itu panggilnya Bu atau Mbak ya? Mbak aja. Mbak aja kali ya. Mbak aja. Mbak Nona saking Gen-Z-nya nggak pernah pakai Walkman ya Mbak Nona ya? Nggak tahu Walkman kan Mbak Nona kalau Gen-Z ya Mbak Nona? Pasti. Itu saking Gen-Z-nya teman-teman. Nah, cerita sedikit teman-teman dari pengalaman pada saat penanaman mangrove waktu itu. Sebenarnya ini mengkaitkan antara pentingnya proteksi dan juga pentingnya sustainability. Pada saat kita nanam mangrove di peak waktu itu, nah teman-teman hati-hati gitu ya. Jadi pada saat kita simbolis penanaman, kebetulan waktu itu Bu Nona di sebelah saya gitu ya. Dan pada saat sesi foto media,
angkat mangrove-nya, hampir mata saya kecolok teman-teman. Jadi harus punya proteksi ya teman-teman kalau nanam mangrove. Jadi itu sih cerita Terima yang kasih kemarin. ya, ada pesan sponsor sedikit untuk Betul. melengkapi semua aktivitas dengan perlindungan asuransi jiwa. Betul, Ih, mantap. apapun bisa terjadi. Masuknya smooth gitu ya. Bahkan pas Oke. lagi nanam bakau. Oke. Oke. Berikutnya, Nov. Ya, berikutnya agenda selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu di Markom Summit hari ini, di mana menjadi kesempatan untuk mendengarkan arahan-arahan dari regulator terkait industri asuransi jiwa ke depannya, khususnya penerapan konsep ESG. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Bapak Iwan Pasila selaku Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Iwan Pasila kami persilahkan. Baik, yang terhormat teman-teman pengurus AJ, para sponsor, para tamu sekalian, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Orang semangat asuransi itu pagi terus gitu ya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Teman-teman ini bapak-bapak ini apa namanya kebiasaan di teman-teman asuransi selalu selamat pagi, mau malam mau subuh selamat pagi terus gitu ya, karena kita ingin memastikan bahwa kita punya energi yang cukup untuk mengcover apa namanya masyarakat kita. Teman-teman, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini boleh hidup dan sehat gitu ya. Ini berkah yang luar biasa sehingga kita bisa berkarya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama teman-teman, ini sedikit mengenai apa namanya industri yang kami awasi. Jadi ada perasuransian, ada penjaminan dan ada dana pensiun. Jadi sampai dengan akhir September aset yang kita kelola itu teman-teman sekitar 2.700 triliun. Gitu ya. Ini sebenarnya angka yang luar biasa. Kemarin kami di Bali ketemu dengan asosiasi supervisor dari pensiun gitu ya. Dan mereka nanya, saya kemudian convert ini ke US dollar itu sekitar 180 kalau tidak salah, billion US dollar. Dan mereka nanya, di billion US dollar? Gitu ya. Jadi besar teman-teman, ini aset yang kita kelola. Memang di sini ada asuransi voluntary yang komersial, juga ada asuransi wajib gitu ya. Dan kita ada sekitar perusahaan asuransi itu sekitar 129 yang konvensional dan ada sekitar 16 yang apa namanya fully fledged syariah. Jadi teman-teman ini database yang kita punya dan total sebenarnya account yang ada itu sekitar 541 juta. Nah memang ini ada yang double, ada yang triple gitu ya. Tapi kira-kira ini industri yang sedang kita kelola dan lebih dari 2.000 triliun itu dalam bentuk investasi. Teman-teman, saya mengcopy apa yang teman-teman sudah lakukan, hanya ingin mengingatkan gitu ya, bahwa bisnis kita itu memang adalah kita memberikan proteksi. Tetapi kan kita mesti komunikasikan itu ya. Dan ini saya senang teman-teman di Markom menggunakan kesempatan untuk mengkomunikasikan, merimain bahwa kita harus mengkomunikasikan bahwa memang mulai dari lahir sampai tua dan sampai kemudian ajal menjemput, sebenarnya di situ ada kebutuhan mengenai proteksi asuransi. Jadi Bapak Ibu kami sangat berharap teman-teman itu mulai melihat, mulai dari baby, anak-anak, kemudian dewasa, lanjut usia, semuanya membutuhkan proteksi asuransi. Tinggal bagaimana teman-teman mengemas sesuai kebutuhan. Nah teman-teman tentu kami sangat berharap bahwa inisiatif yang teman-teman lakukan hari ini, bagaimana mulai onboarding Eco AI itu untuk bisa memastikan bahwa nasabah kita itu bisa lebih baik, lebih efisien, dan lebih dekat. Tadi di pagi hari sambil ngopi teman-teman, saya ngobrol dengan teman-teman dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai konsep digital ya teman-teman, kita tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita meminimalkan biaya dari sisi, mengefisienkan biaya dari sisi biaya gitu ya. Tapi kalau teman-teman berpikir dengan teknologi digital ini, kita kemudian bisa mendorong nasabah kita itu untuk lebih dekat dengan kita gitu ya. Dan lebih dekat itu teman-teman itu dampaknya banyak. Kita bisa memitigasi dampak fraud, kita bisa memitigasi dampak nasabah kita yang pura-pura tidak tahu bahwa sudah memang beli asuransi gitu ya. Dan ini akan sangat banyak membantu. Jadi semakin dekat dengan nasabah itu akan semakin baik.
Dan kita bisa memberikan yang terbaik, dan cycle of risk ini harusnya bisa kemudian kita dorong sesuai dengan kebutuhan nasabah kita. Jadi melihat kebutuhannya, melihat risiko yang ada, dan bagaimana instrumen keuangan yang bisa dipakai untuk memitigasi risiko itu. Ini core bisnis kita teman-teman. Jadi kita itu kan ada di dalam bisnis mengelola risiko gitu ya. Yang tadi saya sampaikan tadi itu kan melihat horizonnya dari sisi nasabah. Kalau kita lihat dari bisnis kita ini memang sedang mengelola risiko. Jadi kita ada di negeri ini untuk mengelola risiko berdasarkan base estimate assumption yang kita punya. Tapi kan kita tidak bisa kemudian menutup mata mengenai risiko yang kita hadapi teman-teman. Nah di regional dan di seluruh dunia teman-teman, International Association of Insurance Supervisor itu sudah menetapkan ada 6 tema risiko yang sedang kita hadapi bersama-sama. Dan risiko pertama itu adalah climate risk, gitu ya. Dan climate teman-teman itu dampaknya banyak. Di Asia sendiri kita sudah memetakan dari risiko climate ini ada 5 potensial risiko gap yang kita hadapi bersama-sama. Dan gap itu semakin lama semakin besar. Yang pertama tentu berkaitan dengan natural catastrophic. Jadi ada banjir, ada gempa bumi, ada hurricane dan lain-lain gitu ya. Ini memang risiko yang sangat besar yang dihadapi bersama. Yang kedua adalah ketika kita shifting ke digital teman-teman, cyber risk itu memang menjadi gap nomor 2 yang harus kita lihat bersama-sama. 3 yang terakhir teman-teman dari 5 ini di Asia kita melihat bahwa memang ketiga ini adalah berkaitan dengan industri asuransi jiwa. Yang pertama gap dari sisi proteksi, karena tidak semua penduduk Indonesia saat ini sudah diproteksi oleh asuransi, gitu ya. Kalau kita lihat data kita kan rata-rata sekitar setiap tahun teman-teman total yang kita proteksi itu jiwa maupun kesehatan sekitar 85 sampai 90 juta jiwa gitu ya. Ini kan masih sepertiga dari total penduduk Indonesia. Jadi kita harus terus belajar teman-teman untuk mengembangkan bagaimana kita penetrasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi itu gap yang kita hadapi teman-teman. Yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan retirement saving. Nah kita makin lama kan makin tua, dan kalau sekarang ini kita berbicara mengenai bonus demografi teman-teman, akan ada waktunya demografi itu menjadi aging population gitu ya. Dan ketika mereka tua dan hidupnya lebih lama, ternyata ada sekarang yang namanya longevity risk. Ini emerging risk teman-teman yang perlu kita siapkan bersama-sama. Karena dia semakin tua, itu butuh biaya semakin besar. Bukan hanya untuk menikmati hari tua yang decent gitu ya, tapi juga menikmati hari tua yang sehat. Dan kita punya PR besar teman-teman, saya rasa teman-teman di AIJ sekarang menghadapi bagaimana berkolaborasi dengan rumah sakit, vaskes, kesehatan itu untuk memastikan kita punya biaya yang efisien. Karena kalau kita nggak handle sekarang ini teman-teman, yakinlah 5-10 tahun ke depan kita akan menghadapi isu besar dengan masalah kesehatan ini. Gitu ya. Jadi itu gap yang terakhir teman-teman mengenai kesehatan. Jadi ada 5 risiko yang berkaitan dengan climate risk, natural catastrophic, kemudian cyber risk, yang ketiga adalah protection gap, yang keempat mengenai retirement saving, yang kelima adalah mengenai kesehatan. Teman-teman di Asia ini risiko besar yang kita hadapi bersama dan kita ada di tengah-tengah kondisi ini. Jadi kami di OJK sangat senang ketika melihat bahwa AIJ mengambil inisiatif ini untuk bagaimana mengkomunikasikan. Nah saya ingin mendorong teman-teman bahwa teman-teman itu tidak melihat event ini dan tidak melihat upaya ini hanya dari sisi silo teman-teman marketing gitu ya. Karena teman-teman kalau lihat gambar ini, core bisnis kita itu ada di tengah-tengah mensupport customer kita. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, apa yang dilakukan oleh para agen dan distributor, apa yang dilakukan oleh back office, itu harusnya bisa kita komunikasikan kepada nasabah kita. Dan bagaimana mengkomunikasikannya, teman-teman harusnya lebih tahu gitu ya. Jadi hal-hal ini teman-teman yang kami di OJK pengen mendorong supaya perusahaan asuransi itu melihat bahwa event seperti ini itu bukan hanya sekedar event kita kemudian tanam mangrove gitu ya, kemudian foto-foto gitu ya, tapi ada esensi besar untuk memastikan kita ke depan itu bisa tumbuh teman-teman dan tumbuhnya sustainable. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir di sini nanti pulang dan update kepada direksi masing-masing gitu ya. Ingatkan mereka bahwa kalian itu merupakan core yang harus ada di dalam ketika mereka memanage risiko ini teman-teman. Karena ini menjadi sangat penting. Gitu ya. Memahami bahwa core bisnis kita ini adalah managing risiko, itu menjadi sangat penting.
Dan yang lebih kompleks lagi teman-teman adalah bagaimana kita mengkomunikasikan risiko yang kita manage ini. Ya, jadi saya sangat berharap dan kami sangat apresiasi teman-teman dari inisiatif AAJI untuk melaksanakan event ini. Izinkan saya menyampaikan 2 slide terakhir teman-teman. Ini side impact dari kita move ke digital gitu ya. Jadi sementara teman-teman menggunakan digital untuk mengefisienkan biaya, eco-friendly gitu ya. Ada dampak teman-teman yang ada di depan mata kita yang menjadi PR besar. Ini beberapa berita, mulai dari CNBC, ada macam-macam di CNN gitu ya. Ini bagaimana milenial dan Gen Z yang teman-teman mau sasar tadi. Ini salah satu dampaknya karena akses yang begitu luar biasa di digital mendominasi penggunaan digital ini. Ada pay later gitu ya. Tidak ada yang salah teman-teman, tetapi kemudian ketika digunakan secara eksesif, ini menjadi berbahaya. Dan kenapa saya share ini teman-teman, ini bahan presentasinya Pak Ugi. Kenapa saya share di sini? Karena saya ingin mendorong teman-teman juga take ownership gitu ya. Untuk bagaimana kita mengedukasi, mengkomunikasi ini kepada Gen Z dan milenial. Karena mereka adalah nasabah teman-teman kan. Jadi kalau uang mereka habis teman-teman untuk melawan ini, pasti nggak ada untuk asuransi. Jadi sementara kita mendorong teman-teman untuk kita melakukan efisiensi di lingkungan kita, jangan lupa ada side impact kepada teman-teman ketika mereka tidak memahami dengan baik bagaimana menggunakan teknologi. Ini slide terakhir teman-teman, di OJK kita terus mendorong karena ini memang menjadi isu nasional teman-teman, judi online gitu ya. Ternyata nggak gampang teman-teman. Setiap bulan ketika kita report di OJK itu ribuan bahkan puluhan ribu rekening kita tutup, muncul lagi teman-teman. Gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa hanya effort dari 1-2 pihak. Dan kami sangat berharap AAJI juga di tengah-tengah tadi marketing communication effort tadi ya untuk mendorong Eco AI, tolong jangan lupa sisi lain dampak dari penggunaan teknologi digital yang berlebihan yang memang harus diantisipasi teman-teman. Jadi ada sisi lain yang memang perlu diantisipasi supaya kita bisa memastikan dengan baik, kita bisa onboarding dan semua upaya ini teman-teman itu bisa menghasilkan proses-proses dan peluang pertumbuhan bagi industri asuransi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman AAJI untuk acara ini dan kami sangat mendukung, kami sangat berharap bahwa teman-teman pulang juga mengkomunikasikan kepada direksi, kepada komisaris gitu ya, memastikan bahwa semua effort ini teman-teman ada untuk mendukung pertumbuhan asuransi kita ke depan yang sustain. Selamat mengikuti acara ini teman-teman dan nanti ada rangkaian acara tadi ya untuk menanam mangrove dan lain-lain. Karena itu juga merupakan effort di mana kita memberi kontribusi positif bagi lingkungan kita. Demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan kami mengucapkan selamat kepada pengurus untuk effort ini. Kami terus mendorong supaya ini bisa dipakai untuk menumbuhkan pemahaman yang baik mengenai bagaimana kita mengelola risiko ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iwan atas sambutannya. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan mohon bersedia Pak. stay. Karena kita akan ada penyerahan plakat. Apresiasi dari AAJI. Turut mengundang Ibu Novita Rumngangun untuk menyerahkan plakat sebagai apresiasi kepada Pak Iwan. Nah tadi teman-teman dibahas Pak Iwan, ada protection gap, ada climate risk, ada retirement dan juga ada cyber risk gitu ya. Dan juga tadi dibahas mengenai bonus demografi dan aging population. Secara challenge digital itu pinjol dan juga judol. Nah itu yang harus diantisipasi teman-teman. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak dilanjutkan Iwan. dengan penyerahan plakat. Terima kasih kepada Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk bisa kembali ke tempat dan Bu Nona boleh bisa stay Tetap dulu stay di Mbak, panggung saat ada ini. challenge buat Mbak Nona enggak ding. Kita akan Silakan, Mbak. melakukan seremonial, kami juga turut mengundang Bapak Roy Hendrata dan Bapak Paundra dari Mangrove Jakarta ID untuk bergabung ke atas panggung. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sambil Nah sedikit menunggu cerita Nono. nih ya teman-teman bahwa plakat yang kita berikan kepada seluruh pembicara hari ini merupakan salah satu barang daur ulang yang terbuat dari sampah tutup botol plastik yang dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Wah luar biasa ya Nov ya. Jadi dari bentuk plakat yang diberikan kepada narasumber ini merupakan miniatur dari pohon mangrove. Kita tunggu Pak Paundra.
tanaman yang sangat efektif untuk menyerap karbon dan juga menghasilkan oksigen. Berbicara soal mangrove sendiri, AAJI secara aktif dan konsisten di tahun 2024 ini sudah menyelenggarakan beberapa kali kegiatan Industri Social Responsibility atau ISR yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dengan kegiatan penanaman pohon. Betul sekali Windra, dan AAJI telah melaksanakan 3 kegiatan penanaman yaitu di Jakarta, Batam, serta donasi tanaman lidah mertua di Bandung. Apakah sudah ada? Dan konsistensi ini menjadi dasar bagi tema keberlanjutan yang diusung oleh Markom Summit kali ini. Pada Desember mendatang, AAJI juga akan melanjutkan inisiatif ini dengan penanaman mangrove di Bekasi. Semua perusahaan sponsor yang mendukung acara ini secara otomatis akan terlibat dalam aksi nyata tersebut. Dan di acara Markom Summit AAJI 2024 hari ini kita akan secara simbolis melakukan penyerahan sebanyak 1.525 bibit mangrove kepada Yayasan Mangrove Jakarta ID untuk ditanam di Desember 2024 di Bekasi. Itu masih pakai visa nggak ya, Nov, kesananya pakai paspor nggak ya? Nggak, udah nggak. Nah, untuk itu kita akan manggil satu-satu nih perwakilan sponsor untuk bisa naik ke atas panggung. Novi bisa mulai. Sponsor Ecodi, PT Intouch Innovate Indonesia. Sponsor Ekosi, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Sponsor Ikobi, PT BNI Life Insurance. PT FWD Insurance Indonesia. PT Asuransi Jiwa IFG. PT Great Eastern Life Indonesia. PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Sponsor EcoA, PT Aksa Mandiri Financial Services. PT Asuransi Jiwa BCA. PT Chubb Life Insurance Indonesia. PT Equity Life Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. PT Hanwa Life Insurance Indonesia. PT Indo Life Pension Tama. PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. PT Panin Daiichi Life. PT Pacific Life Insurance. PT Asuransi Takaful Keluarga. PT Indo Perkasa Sukses Jaya Reasuransi. PT Sampurna Land. PT Prudential Syariah Life Assurance. Dan proses simbolis akan dilakukan dengan penyerahan bibit pohon dari Ibu Novita Rumngangun atas nama AAJI kepada Pak Paundra. Sebaiknya kita melipir ke sini sebentar, Nov, karena akan dilakukan sesi foto. Silahkan dilakukan. Masih ada? Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Baik. Oke, sudah lengkap Bapak Ibu. Mari kita saksikan penyerahan simbolis tanaman mangrove. Media yang mengabadikan sudah siap? Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini diserahkan secara simbolis kepada Yayasan Jakarta Mangrove ID. 1.525 bibit pohon mangrove untuk ditanamkan di Bekasi, teman-teman. Untuk akan ditanamkan di Desember 2024 ya Windra? Ya, dan ini akan dimonitor berapa banyak karbon offset yang bisa diserap dari penanaman mangrove ini. Oke, selesai.